Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldiman Pasaribu, Marta Roto Purba, Restina Purba, dan saya sendiri, Fania Regina Putri, akan membahas mengenai lingkungan dan budaya organisasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu lingkungan organisasi. Menurut Susilowati dan Basuki pada tahun 2005, lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan aktivitasnya. Dan menurut Niti Setimo pada tahun 2007, manajemen yang baik memikirkan lingkungan organisasi yang baik dan menyenangkan. Karena lingkungan organisasi yang baik dan menyenangkan sangat dibutuhkan oleh tenaga kerjanya. Maka dapat kita simpulkan bahwa lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Nah, terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan nih, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, pertama kita akan membahas lingkungan internal dulu nih. Menurut Margareta pada tahun 2012, lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal perusahaan adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas visi. Yang kedua ada lingkungan eksternal. Menurut Astuti pada tahun 2011, lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peran besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses dan struktur organisasi, maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Tetapi lingkungan eksternal secara keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis, karena lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Lingkungan eksternal sendiri terdiri dari dua komponen. Yang pertama, lingkungan khusus. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi atau stakeholder, seperti konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. Komponen eksternal yang kedua yaitu lingkungan umum. Lingkungan umum meliputi beberapa faktor, antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai, asumsi-asumsi, serta norma-norma yang telah ditentukan oleh sekelompok orang yang biasanya adalah pendiri organisasi, yang telah lama diyakini sebagai pedoman perilaku sehari-hari untuk memecahkan masalah, serta kemudian harus diajarkan oleh anggota organisasi yang baru agar nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan semua anggota. Budaya organisasi mempunyai dua pendekatan yang dapat menjadikan budaya organisasi lebih mudah terlihat, yaitu pendekatan simbolik interpretif dan pendekatan fungsional. Secara sederhana, budaya organisasi juga dapat diartikan sebagaimana segala sesuatu diselesaikan di tempat tersebut. Budaya dalam sebuah organisasi melibatkan sekumpulan pengalaman, filosofi, pengalaman ekspektasi, dan juga nilai yang terkandung di dalamnya, yang nantinya akan tercermin dalam perilaku anggota, mulai dari inner working, interaksi dengan lingkungan di luar organisasi, sampai ekspektasi di masa depan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi budaya organisasi.
Ada 5 tipe budaya organisasi yang diklasifikasikan oleh Katz, De Vries, dan Miller yang mereka peroleh dengan menggabungkan 5 kepribadian neurotik dengan budaya organisasi. Yang pertama ada charismatic versus self-sufficient cultures. Dalam budaya organisasi yang karismatik, ada penekanan berlebihan pada individualisme, terutama pada tingkat puncak. Para eksekutif memiliki kebutuhan tinggi untuk dapat dilihat dan diakui oleh pihak di luar perusahaan. Para manajer mengeksploitasi orang lain, kekuasaan terpusat pada puncak. Eksekutif puncak memiliki kendali ketat dan pada saat sama tetap menjadi pusat perhatian. Para bawahan yang tertarik bekerja pada organisasi macam ini memiliki kebutuhan tinggi akan ketergantungan, ingin diarahkan dan mengabaikan kelemahan dari pemimpin mereka. Para bawahan memiliki kepercayaan tinggi bahwa mereka yang memimpin organisasi tidak dapat berbuat salah. Perusahaan dengan budaya self-sufficient menekankan kebebasan ketidaktergantungan, prakarsa, individual, dan prestasi. Para anggota percaya bahwa keberhasilan perusahaan berhubungan dengan bagaimana berhasilnya individu-individu dalam perusahaan. Yang kedua ada paranoid versus trusting cultures. Dalam budaya paranoid, ada rasa ketidakpercayaan dan kecurigaan yang kuat. Pada budaya mempercayai atau trusting, ketakutan yang tidak realistik tidak ada. Yang ketiga ada avoidant versus assessment culture. Ciri dari organisasi dengan budaya menghindari ialah bahwa koalisi dominan berusaha untuk menghindari perusahaan. Mereka pasif dan tidak bertujuan. Perubahan ditentang karena dapat mengancam nilai-nilai organisasi dan struktur kekuasaan sekarang. Pada budaya capaian, para anggota kelompok eksekutif puncak menghargai analisis logikal dan proses-proses rasional. Para manajer mengenali pentingnya kebutuhan untuk berubah dan merasa pasti atau percaya bahwa perubahan-perubahan dapat dibuat. Yang keempat ada politized versus focus culture. Dalam budaya organisasi yang dipolitikan, tidak ada arah yang jelas. Pemimpin puncak tidak tegas. Tidak adanya kepemimpinan yang tegas membuat para manajer pada tingkat yang lebih rendah berusaha untuk mempengaruhi arah dari perusahaan. Sering terdapat individu-individu atau koalisi-koalisi yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan karena tidak adanya pemimpin. Dalam budaya yang difokuskan, para anggota memiliki perspektif yang sama tentang arah dari organisasi ini mengalir dari arah yang jelas, yang ditetapkan oleh para eksekutif puncak dan ada keikatan anggota dan antusiasme terhadap objektif tersebut. Dan yang kelima ada bureaucratic versus creative cultures. Budaya birokratik adalah hasil dari kepribadian kompulsif. Orang-orang yang kompulsif memiliki kebutuhan yang kuat untuk mengendalikan lingkungan mereka, berperilaku sangat erat, teliti, dan fokus pada detail-detail yang sangat spesifik, tapi sering tidak berarti. Pada budaya birokratik, perhatiannya lebih terarah pada bagaimana tampaknya daripada bagaimana kerjanya. Para manajer lebih memperhatikan aturan-aturan untuk bekerja sama dan bukan pada tujuan dari aturan-aturan tersebut. Ada sistem kendali yang digunakan untuk memantau perilaku dari para anggotanya. Pada budaya kreatif, para anggota lebih berdisiplin diri. Mereka dapat bekerja sama dalam satu tim tanpa mengandalkan banyak pada aturan-aturan dan prosedur. Mereka mengetahui tentang pekerjaan anggota orang lain dan tentang tugas-tugas yang saling tergantung. Koordinasi antar anggota merupakan proses yang agak intuitif, yang berkembang dari pengalaman bekerja sama dan dari keberhasilan. Para anggota sadar bahwa kooperasi adalah dasar dari keberhasilan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri budaya organisasi. Ciri-ciri budaya organisasi yang dapat diamati ialah pola-pola perilaku yang merupakan manifestasi atau ungkapan-ungkapan dari asumsi-asumsi dasar dan nilai-nilai. Riley, Chapman, dan Chatwell menemukan ciri-ciri budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan risiko, atau innovation and risk taking. Contohnya mencari peluang baru, mengambil risiko, bereksperimen, dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktik-praktik formal.
Selanjutnya ada stabilitas dan keamanan atau stability and security, yaitu menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya, keamanan, dan penggunaan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. Yang ketiga ada penghargaan kepada orang atau respect for people, yaitu memperlihatkan toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap orang lain. Yang keempat ada orientasi hasil atau outcome orientation, yaitu memiliki perhatian dan harapan tinggi terhadap hasil, capaian, dan tindakan. Yang kelima ada orientasi tim dan kolaborasi, atau team orientation and collaboration, yaitu bekerja bersama secara terkoordinasi dan berkolaborasi. Yang keenam ada keagresifan dan persaingan, yaitu mengambil tindakan-tindakan tegas di pasar-pasar dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya kita akan bahas fungsi budaya organisasi. Ada beberapa pendapat mengenai fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins, membagi 5 fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, berperan menetapkan batasan. Yang kedua, mengantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, memudahkan timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial karena merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi. Yang kelima, sebagai mekanisme kontrol dan menjadi rasional yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu unsur pembentukan budaya organisasi. Deal and Kennedy mengemukakan ada 5 unsur pembentukan budaya organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan usaha. Lingkungan akan berorientasi akan menentukan hal yang harus dikerjakan oleh organisasi tersebut untuk mencapai sebuah keberhasilan. Yang kedua yaitu nilai-nilai, merupakan konsep dasar dan kepercayaan dari suatu organisasi. Yang ketiga, panutan atau keteladanan. Orang-orang yang menjadi panutan dan teladan bagi karyawan lainnya karena keberhasilannya. Yang keempat, upacara-upacara atau ritual. Acara-acara rutin yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka memberikan penghargaan kepada para anggotanya. Dan yang kelima ada network atau jaringan. Jaringan komunikasi informal di dalam perusahaan yang dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai dari budaya organisasi. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai lingkungan dan budaya organisasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa.